masalah tersebut itu apa, kita bisa perjelas. Contohnya kalau kita itu kita mendatangi sebuah unit yang trouble, itu masalahnya apa sih intinya itu maksudnya contohnya seperti unit tersebut noise yang berlebihan atau semacam terdapat trouble low power atau semacamnya mungkin gitu ya. Untuk masalahnya mungkin bisa diperjelas singkat, jelas dan cepat, itu masalah intinya apa. Lalu yang kedua, kita bisa menyusun fakta yang kita peroleh, maksudnya dari trouble tersebut kita coba kumpulkan data-data yang ada, entah itu dari operatornya sendiri, dari histori unit sendiri, dari trouble sebelumnya itu apa sih yang terjadi gitu, faktanya apa yang di lapangan yang terjadi. Lalu setelah kita mendapatkan aktual trouble di lapangan, di situ setelah kita susun, lalu langkah selanjutnya kita bisa ada yang namanya cetak dan periksa setiap fakta. Jadi setiap fakta atau data yang kita dapat di lapangan, observasi terhadap fakta tersebut, lalu fakta-fakta tersebut ada baiknya kita tulis, lalu atau kita foto ya untuk jadi evidence kita ya untuk pelaporan selanjutnya. Itu mungkin step dari 1 sampai 3. Lalu langkah yang keempat, di sini kita dituntut untuk berpikir logis dengan fakta. Maksudnya logis dengan fakta ini trouble atau masalah yang terjadi ini benar-benar biasa terjadi dengan kondisi tersebut atau tidak. Jadi kita dituntut berpikir logis terhadap kondisi-kondisi atau fakta-fakta yang kita terima. Benar tidak ini trouble atau masalah ini berdasarkan dari contohnya literatur yang benar ya. Mungkin itu untuk cara berpikir logisnya. Mungkin saya sedikit lagi selanjutnya. Setelah tadi berpikir logis dengan fakta-fakta, selanjutnya mengidentifikasi dan menentukan root penyebab masalahnya itu sebenarnya apa gitu. Yang menyebabkan seperti ceritanya yang di kasus yang pertama tadi itu ada yang ceritanya petani, ya kan, petani yang ada kerusakan di turbo dia ganti turbo kok masih ada masalahnya. Nah, dia tuh nggak marah ke itu, padahal root cause-nya itu ada di intake-nya, terus ada apa namanya yang di poin itu ada burung di situ bersarang ada kerusakan di intake-nya itu tadi modelnya. Terus kemudian nomor 6, setelah kita menentukan itu apa root cause-nya, apa benda yang rusak tadi, kita komunikasikan ke pihak bagian yang bertanggung jawab terhadap kegagalan tersebut, yaitu atasan kita. Kita komunikasikan ke atasan kita untuk menentukan langkah selanjutnya. Ini ada barang ini rusak, sudah kita jelaskan rusaknya karena apa, rusaknya bagaimana, kejadiannya karena apa, gitu kan, sesuai yang kita dari fakta-fakta yang kita dapat sebelumnya. Lalu kita apa namanya lanjut ke step 7 gitu ya. Lalu setelah kita mendapatkan instruksi dari atasan kita, nah lalu kita lakukan perbaikan pada apa namanya itu bagian yang rusak tersebut tadi. Ayo mungkin kita tinggal satu. Ini menindaklanjuti dengan pelanggan setelah perbaikan. Maksudnya kita itu di sini kayak mempersiapkan suratnya seperti mencari partnernya, melapor ke atasan kita, kalau contohnya ini apa saja yang dibutuhkan, terus seperti misalnya kayak budget gitu lah. Ada lagi? Saya boleh tanya nggak?
Langkah 1 sampai langkah 5 itu disebut apa, Pak? Langkah 1 sampai 5. sampai ini mengidentifikasi Mengidentifikasi. ya 6 sampai 8 berhubungan dengan penyelesaian masalah. penyelesaian permasalahan. Ada yang mau ditambahin? Masih kurang tepat? Langkah 1 sampai 5 apa? Langkah 6 sampai 8 apa? Atau mau discuss dulu baru ganti lagi? Ini sesuatu menyatakan masalah dengan kita tidak berdebat. Jadi maksudnya ini fakta yang ada di lapangan atau historis yang ada di sebelum terjadinya kerusakan. Itu apa aja sih kerusakan atau kendala yang dialami sama diri tersebut. Terus kedua, menyusun semua fakta yang diperoleh atau merencanakan tindakan selanjutnya. Jadi ininya menyusun. Jadi kita mencatat penyusunan data itu untuk dilakukan ada rencana tindakan yang akan dilakukan nanti ke depannya. Terus itu yang ketiga, catat dan periksa fakta-fakta tersebut. Nah, ini untuk dari fakta yang kita ambil di awal tadi, kita harus ada catatan atau suatu bukti seperti video kan foto kan, itu yang perlu kita untuk ini. Jadi kita langsung lanjut aja ke nomor 4, berpikir logis dengan fakta-fakta. Berpikir logis itu jadi kita menjelaskan suatu permasalahan yang ada di diri tadi kan. Misalkan ada kerusakan pada suatu komponen ini, kita untuk mengetahui ya hasil pas kan Yang 4 belum, Pak? menunjukkan berapa pos yang akan dikeluarkan dari customer. Kita mau ngasih tahu berapa budgetnya ke customer. Itu bukan yang ke 8, 7 atau 8? Iya, kalau kos. Atau ganti lagi? Baru nomor 5, Pak. Identifikasi atau menentukan root cause. Masalah yang terjadi, Pak. Mengidentifikasi masalah yang terjadi. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya Ambil yang paling gampang aja, Pak. Pekerjaannya Bapak apa misalkan? Tadi kan ada sudah sempat saya sebutin contohnya.
atau kayak turbo kah, atau kayak injektor kah, atau kayak pompa kah. Jadi kan ada tiga contoh kan. Tadi identifikasi dan bentukan berkos. Ini ya, jadi ya setelah kita mengumpulkan fakta-fakta yang ada, jadi kita identifikasi kerusakan yang ada ya Pak ya. Kita bisa menentukan berkos tersebut. Tadi dicontohkan kalau ini burung ya, burung kan? Burung. Kalau saya berarti yang ini apa namanya, asap hitam ya. Apa itu Pak? Kenapa injektor tadi? Terus? Ya, pokoknya kita harus menentukan berkos sesuai fakta-fakta yang ada. Setelah kita tentukan dan lanjut nomor 6, komunikasi dengan bagian yang bertanggung jawab terhadap kegagalan tersebut atau kerusakan tersebut. Jadi setelah kita mendapatkan berkos kerusakan yang ada, kita komunikasikan pada pengawas ya, pengawas atau bagian yang bertanggung jawab. Jadi kalau di mobil itu dia itu ada namanya be a good listener. Jadi kita harus mendengarkan apa yang atasan, kalau kita berarti atasan lakukan untuk dilakukan langkah perbaikan selanjutnya. Nomor 7, melakukan perbaikan seperti diarahkan oleh pihak yang bertanggung jawab, contohnya atasan. Jadi setelah kita mendapatkan hasil komunikasi dengan atasan, kita lakukan perbaikan terhadap kerusakan tersebut. Setelah kita sudah selesai untuk melakukan perbaikan tersebut, kita ke step 8, menindaklanjuti dengan pelanggan setelah perbaikan. Jadi kita berkomunikasi langsung dengan customer bahwa kerusakan tersebut sudah dilakukan perbaikan dan membawakan bukti bahwa unit itu atau alat tersebut siap untuk dioperasikan. Gitu Pak. Oke. Terus step 1 sampai 5 atau mau gantian? Gantian dulu. Step 1 sampai 5 apa itu Pak? Tujuannya apa tuh? Step 6 sampai 8 tuh apa? Yang kelompok B. Iya. Atau di sini aja Pak, depan aja. Untuk step 1 sampai 5 ya, yang ada disimbolkan dengan tanda seru tadi ya. Jadi dia mencari masalah, kemudian menyimpulkan, terus ketemu dulu kosnya. Itu salah satu bagian dari yang mengobservasi ya Pak. Tanda serunya. Terus yang langkah 6 sampai 8 ini merupakan langkah perbaikannya dia Pak. Langkah perbaikan. Kurang tepat. Ada lagi? Ada lagi? Ya, lanjut lah. Lanjut Pak. Step 1 sampai Ya, maju sini Pak. Step 1 sampai 5 itu mulai dari pengumpulan fakta sampai identifikasi, itu termasuk observasi fakta yang terjadi di lapangan. Yang 6 sampai 8 itu termasuk langkah perbaikan, di dalamnya terdapat kos atau biaya perbaikan. Hampir mendekati. Balikannya aja berarti ya.